Oke, dilihat teman-teman. Oke, memori siap. Oke. Amplopnya nomor 3. Segel. Kemudian Puskesmas Mambang. Puskesmas Mamba, amplop nomor 2. Segel. Puskesmas Borong, silakan. Borong nomor 7. Oke. Terima kasih. Oke, sambil teman-teman panitia mempersiapkan soal-soalnya, kami mengharapkan bagi para supporter selama babak sesi ini diharapkan kita tenang, tidak mengeluarkan suara-suara yang mengganggu konsentrasi dari peserta dan juri. Selanjutnya dari 4 tim ini sudah menyerahkan 4 lembar pertanyaan untuk masing-masing regu. Jadi untuk pertama MC kami akan membacakan pertanyaan untuk regu A. Jadi untuk regu lain silakan menyimak atau belajar atau berdoa, tapi tidak meninggalkan tempat. Bagaimana panitia sudah untuk pertanyaan itu? Teman-teman pengamat waktu siap? Pengamat waktu siap? Siap. Stopwatch, bom? Siap. Ketua masjid mungkin? Yang scoring siap? Oke. Bapak Ibu Dewan Juri siap? Siap. Kita bisa mulai? Bisa? Atau mau pulang? Oke. Kita mulai untuk regu A. Semangat dulu untuk regu A. Silakan di tes mic-nya. Tes. Oke, siap. Kita mulai untuk regu A. Siap ya? Pertanyaan pertama. Sebutkan rincian kunjungan per trimester pada standar pemeriksaan kehamilan K6. Saya ulangi. Sebutkan rincian kunjungan per trimester pada standar pemeriksaan kehamilan K6. Oke, sambil jawab. Waktu habis 10 detik. Waktu habis 10 detik. Bagaimana dengan juri? Sudah lewat waktu. Nilai untuk regu A 0. Maaf, saya ulangi. Jadi waktu 10 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal. Dan tanda waktu selesai atau waktu mulai menjawab adalah bunyi gong. Dengan bunyi gong sampai 10 detik kemudian gong akan dibunyikan lagi menandakan waktu menjawab sudah selesai. Oke, untuk peserta lain juga menyimak ya. Tidak aturan seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 1, oke. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ada berapa langkah dalam asuhan persalinan normal? 60 langkah.
saya baca 2 kali, nanti ingat bunyi gong. Setelah bunyi gong baru menjawab. Oke, kami ulangi. Pertanyaan nomor 2, Bapak Ibu dan juri. Ada berapa langkah dalam asuhan persalinan normal? 60 langkah. Oke, silakan Bapak Ibu Dewan Juri, bagaimana? Nilai untuk kedua 100. Oke, baik, pelan tapi pasti ya, semangat. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pemberian makanan yang tidak tepat pada anak usia 0 sampai 2 tahun dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan otak. Benar atau salah? Saya ulangi. Pemberian makanan yang tidak tepat pada anak usia 0 sampai 2 tahun dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan otak. Benar atau salah? Benar. Bagaimana Bapak Ibu dengan juri? Jawaban kedua benar, nilai 100. Oke, kita ke pertanyaan nomor 4. Yang termasuk contoh aktivitas fisik adalah sebagai berikut, kecuali. Saya ulangi. Yang termasuk contoh aktivitas fisik adalah sebagai berikut, kecuali A. Menyapu, mengepel, naik turun tangga. B. Senam hamil. C. Senam aerobik. Saya ulangi. A. Menyapu, mengepel, naik turun tangga. B. Senam hamil. C. Senam aerobik. Senam ibu hamil. B. Senam ibu hamil. Oke, bagaimana Bapak Ibu juri? Jawaban kedua salah, nilai 0. Ayo, kita lanjut pertanyaan nomor 5. Lagi 6 pertanyaan nih, Phil. Semangat. Pertanyaan nomor 5. Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan adalah pengertian dari. Saya ulangi. Pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan adalah pengertian dari A. Sanitasi total berbasis masyarakat. B. Advokasi. C. Penyuluhan. D. Sosialisasi. A. Sanitasi total berbasis masyarakat. Silakan Bu Juri. Jawaban benar, nilai 100. Oke, semangat. Pertanyaan nomor 6. Sebutkan 5 program prioritas nasional. Saya ulangi. Sebutkan 5 program prioritas nasional. Satu program kesehatan ibu dan anak, 2 program gizi, 3 program KB. Waktu menjawab selesai setelah bunyi. Oke. Pertanyaan nomor 6 tidak selesai dijawab karena waktunya habis. Bagaimana Dewan Juri? Nilai jawaban 1 yang benar, nilai 20. 20. Oke, beri kelas nomor. Dari 5 program yang bisa dijawab hanya 1, yang lainnya menyusul setelah waktu selesai. Pertanyaan nomor 7, kita lanjut. Permintaan obat, bahan medis habis pakai dan pelaporan pemakaian obat dan BMHP di Pustu Puskesdes melalui format apa? A. Permintaan lisan kepada Pustu Puskesdes kepada Kepala Puskesmas. B.
LPLPO. B. LPLPO. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban benar nilai 100. Oke, tepuk tangan. Semangat, yuk. Sudah 7 pertanyaan, tinggal 3. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Aku adalah salah satu obat yang dipakai untuk mengobati diare. Aku bekerja dengan cara memperlambat motilitas usus melalui reseptor opioid, mengurangi volume tinja dan meningkatkan viskositas. Untuk ibu hamil, aku termasuk kategori B, yaitu tidak ada risiko muncul pada hewan uji. Siapakah aku? Saya ulangi, aku adalah salah satu obat yang dipakai untuk mengobati diare. Aku bekerja dengan cara memperlambat motilitas usus melalui reseptor opioid, mengurangi volume tinja, dan meningkatkan viskositas. Untuk ibu hamil, aku termasuk kategori B, yaitu tidak ada risiko muncul pada hewan uji. Siapakah aku? Zil. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah nilai 0. Semangat, yuk. Pertanyaan berikut, pertanyaan nomor 9. Disimak baik-baik. Ini ada pilihan ganda. Jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas tersebut. A. Puskesmas. B. Puskesmas keliling. C. Puskesmas pembantu. D. Pos lintas desa. Saya ulangi, jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja puskesmas tersebut adalah A. Puskesmas. B. Puskesmas keliling. C. Puskesmas pembantu. D. Pos lintas negara. Puskesmas. Bagaimana dengan diri? Jawaban salah nilai 0. Oke. Semangat, Dok. Semangat. Pertanyaan terakhir, semoga membawa skor hotel. Ini kayak kusturan Polija sering buat, dia paling semangat kalau yang kegiatan ini. Pertanyaannya adalah, sebutkan 4 dari 7 jenis kegiatan Germas. Sebutkan 4 dari 7 jenis kegiatan Germas. Posyandu Poskindu, PTN, kunjungan ODGJ. Oke, sayang sekali waktu habis. Bagaimana Ibu Dewan Juri? Jawaban salah nilai 0. Beri aplaus buat Puskesmas Deo. Untuk pertanyaan kedua sudah selesai dibacakan sebanyak 10 soal. Mana jawabannya? Oke, kita lanjut ke regu berikut. Atau kita membaca skor dulu sebentar. Bagaimana Dewan Juri? Lanjut dulu, oke. Skor nanti terakhir setelah semua. Aturannya sama, bisa Juri. Jadi teman-teman, waktu menjawab dimulai saat gong dibunyikan. Teman-teman menjawab, selesainya saat gong juga dibunyikan kembali. Disimak baik-baik pertanyaannya. Bapak Ibu Dewan Juri siap untuk regu B, Puskesmas Biamuri. Kita mulai pertanyaan pertama. Sebutkan 3 terlambat yang dapat menyebabkan kematian ibu dan anak. Kami ulangi. Sebutkan 3 terlambat yang dapat menyebabkan kematian ibu dan anak. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu cepat, terlalu sering.
Silakan Dewan Juri. Jawaban salah, poin 0. Oke, kelas Dewan. Semangat Dewan. Pertanyaan nomor 2. Supporter ini semakin siang semakin panas. Kayaknya masih. Pertanyaan nomor 2. Instrumen apa yang digunakan seorang bidan dalam memantau proses persalinan? Kami ulangi, instrumen apa yang digunakan seorang bidan dalam memantau proses persalinan? Faktograf. Jawaban benar, poin 100. Senyum dia murid. Pertanyaan berikut, pertanyaan nomor 3. KMS adalah alat bantu untuk menentukan status gizi balita. Benar atau salah? Kami ulangi, KMS adalah alat bantu untuk menentukan status gizi balita. Benar atau salah? Benar. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah, poin 0. Semangat Dewan Juri. Semangat. Fokus. Pertanyaan nomor 4. Bentuk aktivitas fisik yang dilakukan terstruktur, terencana, berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani disebut. Saya ulangi. Bentuk aktivitas fisik yang dilakukan terstruktur, terencana, berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani disebut. A. Latihan fisik. B. Aktivitas fisik. C. Olahraga. Jawaban B. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah, poin 0. Dewan Juri. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 disimak baik. Yang tidak termasuk intervensi kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Kami ulangi di pilihan ganda. Yang tidak termasuk intervensi kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. A. Komunikasi, informasi, edukasi, serta penggerakan pemberdayaan masyarakat. B. Perbaikan dan pembangunan sarana. C. Pengembangan teknologi tepat guna. D. Pemeriksaan laboratorium. Jawaban D. Jawaban benar, poin 100. Oke, semangat ya murid. Pertanyaan nomor 6. Disimak baik-baik. Supporter tolong. Daripada gas dan mah kata gas keluar. Oke, pertanyaan nomor 6 ya murid disimak. Sebutkan 6 indikator nasional mutu di Puskesmas. Kami ulangi, sebutkan 6 indikator nasional mutu di Puskesmas. Prokes Keslik, KYKB, UKS Gizi. Bagaimana Dewan Juri?
Jawaban salah. Poin 0. Oke, kita ke nomor berikutnya, nomor 7. Pertanyaan nomor 7. Oralis merupakan pertolongan pertama pada penderita diare dengan komposisi. Kami ulangi. Oralis merupakan pertolongan pertama pada penderita diare dengan komposisi A. Gula, air dan garam. B. Gula, air dan teh. Jawaban A. Jawaban benar poin 100. Pertanyaan nomor 8. Aku berbentuk cairan, tapi bukan untuk diminum. Aku berisi virus yang dilemahkan atau hanya mengandung bagian tertentu dari virus tersebut. Aku digunakan untuk merangsang tubuh untuk membentuk antibodi yang mampu melawan virus COVID-19. Kami ulangi. Aku berbentuk cairan, tapi bukan untuk diminum. Aku berisi virus yang dilemahkan atau hanya mengandung bagian tertentu dari virus tersebut. Aku digunakan untuk merangsang tubuh membentuk antibodi yang melawan virus COVID-19. Siapakah aku? Model Pak. Vaksin model Pak. Dimanjuri? Jawaban salah. Poin 0. Sayang sekali. Dimanjuri? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 9. Penonton mungkin belum divaksin kalau. Pertanyaan nomor 9, memori. Yang merupakan kepanjangan dari pusku di bawah ini adalah. Yang merupakan kepanjangan dari pusku di bawah ini adalah A. Puskesmas keliling, B. Puskesmas pembantu, C. Puskesmas perairan, D. Puskesmas pedesaan. Jawaban D. Jawaban D. Yang mana yang sering? Jawaban benar poin 100. Kebetulan pamannya tinggal di pusku. Salah. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Ini harapannya bisa tambah semangat. Ini sering dibuat nih tiap hari nih, salah satu indikator nasional muncul. Pertanyaan nomor 10. Kapan saat yang tepat untuk mencuci tangan? Saya ulangi. Kapan saat yang tepat untuk mencuci tangan? Sebelum makan dan setelah buang air besar. Jawaban benar poin 100. Oke, dengan demikian untuk regu B dari bisnis memory telah menyelesaikan 10 pertanyaan. Mari kita beri aplaus untuk memory. Itu aku dengan mungkin ada motivasi lagi. Semangat pasti bisa. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, sebutkan minimal 4 dari 7 tanda-tanda bahaya kehamilan. Kami ulangi, sebutkan minimal 4 dari 7 tanda-tanda bahaya kehamilan. Ada keluar darah per vagina sebelum usia kehamilan 37 minggu. Yang berikutnya udar pada kaki dan wajah. Oke, waktu selesai. Bagaimana Dewan Juri?
hanya 2. Oke. Dari 4 masih jawab 2. Scoring. Oke, terima kasih. Pertanyaan nomor 2. Disimak baik-baik. Berapa jumlah TTD yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil selama masa kehamilannya? Saya ulangi. Mohon supporter dan bersuara dalam hati saja. Karena mengganggu proses pelaksanaan cerdas latihan. Oke, saya ulangi pertanyaan. Berapa jumlah TTD yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil selama masa kehamilannya? Minimal 90 tablet. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar, nilai 100. Pas gimana? Semangat Mama. Pertanyaan nomor 3. Tinggi badan adalah salah satu parameter ukuran status gizi dengan metode antropometri. Kami ulangi, tinggi badan adalah salah satu parameter ukuran status gizi untuk metode antropometri. Benar atau salah? Benar. Dewan Juri silakan. Jawaban benar, nilai Pertanyaan nomor 4. Semua gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi disebut. Kami ulangi. Semua gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi disebut. A. Latihan fisik. B. Aktivitas fisik. C. Olahraga. B. Aktivitas fisik. jawaban benar, nilai Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Yang tidak termasuk kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. Kami ulangi, yang tidak termasuk kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan adalah sebagai berikut. A. Pengamatan fisik media lingkungan. B. Pengukuran media lingkungan di tempat. C. Pemicuan. D. Analisis risiko kesehatan lingkungan. Jawaban C. Bagaimana Dewan Juri? jawaban benar, nilai Supporter nanti kami kasih skor khusus kayaknya. Karena ada diskusi. Mungkin bisa jawaban E kan, jangan sampai D. Supporter. Jangan ada jawaban serta. Jadi mohon diam selama peserta menjawab. Tidak memberikan bisikan-bisikan yang tidak perlu. Selanjutnya pertanyaan nomor 6. Nomor 6, scoring. Oke, nomor 6. Di dalam pedoman teknis pencegahan dan pengendalian infeksi di FKTP ada 4 penyebab penyakit infeksi. Sebutkan. Kami ulangi. Di dalam pedoman teknis pencegahan dan pengendalian infeksi di FKTP ada 4 penyebab penyakit infeksi. Sebutkan. Petugas tidak mencuci tangan. Maaf sekali waktu habis. Dewan Juri bagaimana? nilai 0. Waktu 10 detik ya buat semua dulu. Waktu menjawab 10 detik, jadi perhatikan waktu. Pertanyaan nomor 7. Pemberian zinc pada tata laksana diare adalah, kami ulangi, pemberian zinc pada tata laksana diare adalah A. Selama 10-14 hari meskipun diare telah sembuh. B. Selama 3 hari.
Jawaban A. Juri silakan. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan ke-8. Aku adalah obat anti-hipertensi. Aku bekerja dengan cara menghambat kalsium masuk ke kanalnya. Sayangnya aku tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Efek sampingku dapat menyebabkan pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Kami ulangi. Aku adalah obat anti-hipertensi. Aku bekerja dengan cara menghambat kalsium masuk ke kanalnya. Sayangnya aku tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Efek sampingku dapat menyebabkan pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki. Siapakah aku? Captopril. Juri silakan. Jawaban salah nilai 0. Semangat. Oke, pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 9. Di bawah ini yang merupakan kepanjangan dari puskesmas adalah. Dan ulangi. Di bawah ini yang merupakan kepanjangan dari puskesmas adalah A. Pusat Kesehatan Masyarakat, B. Puskesmas Pembantu, C. Pos Lintas Desa, D. Pusat Kesehatan Manusia. Jawaban A. Pusat Kesehatan Masyarakat. Silakan, Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan terakhir untuk Mamba sudah membawa hasil skor. Ini sering dibuat nih di desa Gusti. Pertanyaan nomor 10. Ada berapa indikator PHBS dalam tatanan rumah tangga? Kami ulangi. Ada berapa indikator PHBS dalam tatanan rumah tangga? Jangan bisik ya. 10 indikator. Oke, Dewan Juri bagaimana? Jawaban benar nilai Hasil skor. Dengan demikian 10 pertanyaan untuk regu C sudah selesai. Puskesmas Mamba, terima kasih banyak. Akan selesai. Kita langsung saja pertanyaan pertama. Benar atau salah? HIV dapat ditularkan melalui berpelukan. Kami ulangi. Benar atau salah? HIV dapat ditularkan melalui berpelukan. Salah. Silakan Dewan Juri. jawaban benar nilai 100. Pertanyaan kedua. Semangat borong. Sebutkan 3 jenis pelayanan dasar pada bayi baru lahir. Kami ulangi. Sebutkan 3 jenis pelayanan dasar pada bayi baru lahir. Perawatan tali pusat, pemberian HB0, pemeriksaan fisik bayi. Dewan Juri silakan. Dari 3 jawaban hanya 1 yang benar nilai 33. Pertanyaan nomor 3. Simak baik-baik. Sebutkan 3 klasifikasi penyakit dalam pelayanan MTBM, MTBS. Dan ulangi, sebutkan 3 klasifikasi penyakit dalam pelayanan MTBM, MTBS. Penyakit menular, penyakit tidak menular. Silakan Dewan Juri. Jawaban salah nilai 0.
membutuhkan air selain ASI. Benar atau salah? Salah. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan nomor 5. Supporter mohon kerjasamanya supporter. Lirik di matasnya, tidak suara. Kalau bisa kasih kode pakai mata, bisa, tapi jangan bersuara. Oke. Pertanyaan nomor 5. Yang tidak boleh dilakukan saat pemicuan ISTBM adalah, kami ulangi, ini pilihan ganda. Yang tidak boleh dilakukan pada saat pemicuan ISTBM adalah A. Menggurui, B. Mengatakan apa yang baik dan buruk, C. Menawarkan bantuan, D. Jawaban A, B, dan C benar. A. Menggurui. Jawaban salah nilai 0. Tolong semangat ISTBM-nya. Supporter tolong diam. Supporter tolong diam. Pertanyaan nomor 6. Apa kepanjangan dari RJTP? Kami ulangi. Apa kepanjangan dari RJTP? Jalan tingkat pertama. Jawaban benar nilai 1. Tambah soal kurang. Pertanyaan nomor 7. Pilihan ganda. Di bawah ini merupakan kegiatan germas, kecuali, kami ulangi. Di bawah ini merupakan kegiatan germas, kecuali A. Melakukan aktivitas fisik, B. Mengkonsumsi sayur dan buah, C. Merokok, D. Menggunakan jamban. C. Merokok. Benar nilai 100. Pertanyaan nomor 8. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan posyandu remaja adalah, kecuali, kami ulangi, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan posyandu remaja adalah, kecuali A. KD remaja, B. Puskesmas, C. Pihak sekolah, pemerintah desa atau kelurahan, D. Pihak keamanan TNI dan Polri. Pihak keamanan TNI dan Polri. Jawaban benar nilai 1. Pertanyaan nomor 9. Di bawah ini yang bukan merupakan kelengkapan berkas dalam pengurusan izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan adalah, kami ulangi, di bawah ini yang bukan merupakan kelengkapan berkas dalam pengurusan izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan adalah A. Surat permohonan, B. Sertifikat tanah pribadi, C. Sertifikat tanah Pemda, D. Dokumen lingkungan. Sertifikat tanah pribadi. Jawaban benar nilai 100. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir. Semoga membawa hasil. Pertanyaan terakhir. Nama lain dari acetaminophen adalah, kami ulangi,
Nama lain dari acetaminophen adalah A. Paracetamol, B. amoxicillin. Paracetamol. Jawaban benar. Oke, dengan demikian pertanyaan yang kedua selesai. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Oke, kita akan Masih ada dua. Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu Dewan Juri akan kita membacakan skor sementara dari pertanyaan tadi dari keempat itu. Baik, terima kasih MC. Skor sementara dari 4.000. Grup A nilai 420. Grup B 500. Grup C 750. Grup E 733. Kita berlaga pada siang hari ini. Selanjutnya kita melangkah ke babak rebutan. Setelah saya selesai membacakan baru menjawab, dengan waktu menjawab itu hanya 5 detik. Jadi tidak ada waktu untuk berdiskusi tanya kiri kanan. Jadi siapapun dari anggota regu yang tahu jawabannya silakan mengangkat bendera yang ada di meja masing-masing. Nanti akan menentukan siapa yang tercepat. Mungkin Pak Nelly, siapa Nelly untuk memperhatikan melihat regu mana yang paling cepat mengangkatkan, atau Dewan Juri. Dewan Juri. Bapak Ibu Dewan Juri melihat regu mana yang paling cepat mengangkat bendera untuk menjawab pertanyaan. Bisa latihan. Oke, simulasi ya. Oke. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Supporternya mana suaranya supporter? Oke, siap. Ya murid jangan tegang. Supporter silakan mengeluarkan suara tambahan selain suaranya peserta dan saya. Jadi harapannya peserta bisa mendengar suara saya dengan jelas dan peserta bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Sehingga Dewan Juri bisa mendengar jawaban yang jelas. Jadi tidak ada suara tambahan. Kita langsung saja. Siap? Bendera aman di tangan? Aman. Posisi aman, jangan sampai jatuh lagi. Aman ya? Pertanyaan pertama. Ini untuk tempat gue, siap. Peraturan tentang Puskesmas termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor berapa dan tahun berapa? Dewan Juri? Dewan Juri? Silakan Mamba. Permenkes nomor 43 tahun 2019. Oke, silakan Dewan Juri. Benar, nilai 100. Saya ingatkan, jawaban jelas dan tegas. Karena waktu hanya 5 detik, jadi tidak sampai setelah gong selesai bunyi baru jawaban selesai diberikan. Oke, jadi ingat waktu 5
5 detik. Semua peserta bisa menjawab. Tidak harus cubit. Jadi siapa yang tahu langsung jawab. Ayo borong. Oke, paham siapa? Ya, pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Berapa jumlah puskesmas di Kabupaten Manggarai? Jangan curi, suara jangan curi. Silakan Febri. 24. Sekali lagi, kata tertibnya tidak ada lemparan. Jadi ini akan saya sebutkan. Jadi sebentar dulu, tidak saling melempar pertanyaan. Oke. Sekali lagi ingat, 45 detik. 5 detik waktunya. Jadi jawabannya tidak boleh di detik keempat atau Ayo keempat. boleh. Ya murid Burung mana suara di burung? Oke. Pertanyaan nomor 3. Ini sering orang teman-teman kustum serta dari kustum Polida semua. Jadi simak baik-baik. Sebutkan minimal 2 jenis vaksin COVID-19. Jangan beri. Oke, Amuri, silakan. Sinovac dan Moderna. Jangan sampai menjawab pertanyaan salah karena akan mengurangi skor yang sudah ada. Oke? Jangan sampai menjawab pertanyaan salah karena akan mengurangi skor yang ada. Pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, simak baik-baik. Sampah infeksius dimasukkan dalam kantong warna apa? Borong, silakan. Kuning. Kurang 100. Borong kurang 100. Pertanyaan terakhir. Kalau puskesmas Peot mungkin bisa menambah skor. Mamba bisa tambah skor. Ya murid. Siapa borong jangan sampai kurang lagi. Pertanyaan terakhir. Nah ini yang paling sering nih. Karena tiap hari tiap bulan buat nih. Yang ini. Pertanyaan terakhir. Sistem apa yang dilakukan dalam pelaksanaan Posyandu? Puskesmas Peot. 5 meja. Posyandu 5 meja. Siap. Jawaban benar. Oke, dengan demikian pertanyaan ringan sudah selesai. Terdiri dari oke. Sambil menentukan yang scoring, sekali lagi kami minta menunjukkan gear-gearnya. Yang pertama untuk borong, gear-gear borong, silakan.